Kenapa sih takut rapid test? Kalau rutin rapid test kan kita semua juga bisa menjaga orang-orang tercinta ya. Karena ini jadi deteksi awal. Nah, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan dinas terkait menggelar rapid test sejumlah tempat seperti di pasar tradisional ataupun tempat berkumpul warga lainnya. Sayangnya nih, seperti yang tadi Anda lihat, masih banyak warga yang enggan untuk mengikuti rapid test. Entah karena takut atau mungkin belum mengerti apa sih rapid test itu. Nah, saya akan coba untuk mengingatkan kembali tentang manfaat dan pentingnya rapid test khususnya dalam penanganan COVID-19. Siapa sih yang nggak mau ya COVID-19-nya segera reda di Indonesia? Ayo kita harus lakukan secara bersama-sama nih dan juga butuh kerjasama semua. Jangan takut rapid test. Yang paling pertama rapid test itu apa sih? Rapid test itu ya tes cepat sebagai langkah awal identifikasi. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan, langkah awal identifikasi. Rapid test ini menggunakan pengambilan sampel darah. Kenapa dari darah? Karena dalam darah itu kan ada yang namanya antibodi ya. Nah, antibodi itu diambil dari darah tersebut. Kemudian sampel diteteskan di alat cepatnya, bentuknya seperti ini. Mungkin kalau ibu-ibu tahu gitu ya, bentuknya kayak test pack gitu, cuma agak lebih besar. Nah, terus untuk cairan reagennya diteteskan nih. Setelah darah diteteskan dalam alat tersebut, terus juga ada cairannya diteteskan di sana. Nah, hasilnya ini muncul dalam 10 sampai 15 menit. Kalau reaktif ada juga yang non-reaktif gitu. Jadi ini gunanya untuk mendeteksi imunoglobulin G dan juga M dalam darah. Nah, imunoglobulin itu antibodi dalam darah yang dibuat oleh tubuh kita nih terhadap paparan infeksi. Jadi kalau misalnya ada virus yang masuk, pasti tubuh kita bikin imun sendiri. Nah, kalau misalnya kemudian ada virus COVID-19 yang kemudian masuk, pasti tubuh kita membentuk imun tersebut. Makanya harus isolasi paling enggak 14 hari karena harus dilakukan rapid test seperti ini untuk mengetahui reaktif atau tidak reaktif. Nah, kalau misalnya dibilang non-reaktif itu apa artinya? Reaktif itu bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau misalnya non-reaktif itu artinya mungkin saja dalam tubuh kita tidak ada virus COVID-19. Karena kan corona itu ada banyak jenisnya ya. Nah, virus COVID-19 itu mungkin saja tidak ada dalam tubuh kita. Tapi tetap saja kita harus mengkarantina diri kita secara mandiri. Kenapa demikian? Karena tubuh kita sebetulnya kalau misalnya terinfeksi virus nih, ada waktu 7-10 hari untuk pembentukan imun tubuh. Nah, untuk itu harus diulang tesnya hari ke-7 sampai 10 setelah tes yang awal. Apalagi untuk Anda yang tinggal di lingkungan dengan orang-orang yang positif COVID-19. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya reaktif, jangan takut dulu. Belum tentu reaktif ini Anda positif COVID-19. Kenapa demikian? Karena virus corona ini ada banyak. Dan belum tentu reaktif corona ataupun reaktif virus corona dalam rapid test itu adalah positif COVID-19. Mengerti kan ya? Nah, untuk itu, untuk memastikannya harus dengan periksa lagi nih, periksa dengan PCR. PCR itu tuh yang diambil lendir dari saluran pernafasan, baik itu dari hidung ataupun tenggorokan. Selanjutnya harus banget isolasi mandiri. Ini pasti untuk menunggu kepastian apakah benar-benar positif COVID-19. Apalagi kalau misalnya kondisinya sudah memburuk nih, udah nggak perlu panggil tukang pijit ataupun panggil segala sesuatu ya yang untuk membuat diri Anda baik, tapi langsung aja ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat untuk lebih pasti dan juga melindungi keluarga Anda. Jadi tidak perlu takut lagi untuk rapid test ya. Bukan untuk mengelompokkan siapa yang sakit, siapa yang tidak, tapi benar-benar ini untuk mencegah corona kemudian menyebarnya lebih banyak lagi, apalagi mengenai orang-orang yang rentan kayak lansia, orang tua kita sendiri, ataupun anak-anak kita. Benar, gitu. karena lewat rapid test ini kita mendeteksi awal begitu ya, untuk agar dimana kita bisa mengelompokkan seperti Daniel bilang tadi, mengelompokkan mana yang nanti kecenderungan akan ada menderita COVID-19 atau bukan begitu.